Kembali lagi kita jumpa dalam acara Mesbah Keluarga. Kami dari keluarga Jesida Butar mengajak kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, masuk dalam acara Mesbah Keluarga. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih di pagi hari ini kami datang di dalam Mesbah Keluarga ini, Bapak. Sekeluarga kami datang memuji dan memuliakan Engkau. Hadirlah bersama-sama dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, Engkau yang bertata atas setiap pujian-pujian kami. Dialah memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, ini hormat kami kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersujud menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Sekali katakan, langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. 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 Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah
berdasarkan firman yang disampaikan dapat kami lakukan di kehidupan kami Bapa. Berdasarkan firman dapat menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Yesus berdoa. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sejenak kita hendak sharing apa yang Tuhan letakkan kepada diri saya selama beberapa hari ini. Saya diingatkan mengenai ayat ini yang begitu kuat. Coba kita buka dalam Yesaya 54 ayat 17. Yesaya 54 ayat 17. Saya bacakan ya. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Yesaya 54 ayat 17, saya ulangi. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah. Ayat ini begitu berema bagi saya, karena kalau dilihat dari posisi saya sebagai pendoa yang lebih fokus kepada pelayanan pelepasan, seringkali saya mengalami yang namanya serangan-serangan dari orang-orang yang pernah saya doakan. Jadi ayat ini begitu berema itu semenjak ketika saya berada ikut dalam pelayanan doa pelepasan. Kenapa saya ini angkat ayat ini? Karena ini menjadi satu senjata yang kita juga harus juga suatu yang harus kita simpan, yang harus kita hafalkan, yang harus kita ingat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa dalam ayat ini berkata gini, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau. Kita sebenarnya fokus kepada senjata. Padahal sebenarnya bukan senjata yang harus kita persiapkan. Yang harus kita persiapkan adalah perisai. Karena di dalam peperangan rohani ataupun khususnya dalam pelayanan pelepasan, seringkali kita terluput dari perisai. Dari ayat ini saya tidak memfokuskan mengenai perisai, bukan senjata. Memang dalam peperangan ada dua yang harus kita persiapkan, adalah senjata dan perisai. Tetapi dalam mesbah keluarga ini saya memfokus dalam hal perisai. Kenapa perisai? Karena setiap orang seringkali kita pernah berkata seperti ini, Tuhan yang memberikan perlindungan. Padahal sebenarnya kalau kata-kata itu memang tidak salah, Tuhan yang memberikan perlindungan. Tetapi kalau itu kita masih bayi, masih anak-anak. Tetapi Tuhan tidak mungkin menghendaki kita itu masih anak-anak terus. Jadi ada beberapa hal yang harus kita lihat. Ketika kita masih kecil, orang tua kita yang memberikan perlindungan. Tetapi ketika kita bertumbuh secara jasmani, maka kita yang harus mencari ataupun mengupayakan supaya kita bisa bertumbuh dan menghadapi setiap serangan walaupun tidak ada orang tua. Begitu juga dengan kepada Tuhan. Tuhan menghendaki kita itu bertumbuh secara roh. Memang benar, tidak salah bahwa Tuhan yang memberikan perlindungan. Tetapi Tuhan mendewasakan kita ketika kita menghadapi suatu serangan. Tuhan izinkan, ada waktunya Tuhan izinkan, baik itu serangan dari lontaran-lontaran isu-isu yang tidak benar, maupun juga itu serangan-serangan daripada ilmu santet atau apapun itu. Kita juga harus punya suatu pegangan dari firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau dilihat dari pengalaman kehidupan pelayanan pelepasan yang saya lakukan adalah ada beberapa ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi suatu pegangan atau suatu pedoman bagi saya. Yaitu ada beberapa ayat. Memang selama ini kita sering memperkatakan seperti ini. Darah Yesus memagari hidup saya. Darah Yesus membungkus hidup saya. Itu benar. Dan itu tidak salah. Tetapi kalau di dalam peperangan ada beberapa hal yang harus kita persiapkan.
yaitu suatu firman Tuhan yang suatu pegangan bagi kita. Pertama itu darah Yesus, kedua itu firman Tuhan, dan ketiga itu roh Tuhan sendiri. Saya tidak menceritakan ketika pengalaman hidup saya ketika menghadapi setiap serangan-serangan ataupun tuduhan-tuduhan ataupun isu-isu. Ada beberapa hal yang menjadi suatu pegangan, dan ini terbukti kuat sekali ketika saya memperkatakan ayat ini, saya memperkatakan firman Tuhan ini. Salah satunya adalah darah Yesus. Yang kedua adalah dalam Kejadian 2 ayat yang dalam Kejadian 27 sampai 29. Kejadian 27 dan 29. Dan ketiga adalah kata-kata melepaskan berkat. Saya mau sampaikan seperti ini. Ada satu kata-kata yang membuat saya terngiang, yaitu darah Yesus. Seringkali kita berkata bahwa darah Yesus membungkus kita, memagar kita. Itu tidak salah. Tetapi ketika ada satu ayat yang mengatakan bahwa dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Itu dalam Kejadian 50 ayat 20. Allah mereka-reka untuk kebaikan. Jadi ada satu kata-kata seperti ini. Ketika saya berdoa untuk memulai pelayanan pelepasan, ataupun ketika kita diserang dari berbagai serangan-serangan yang tidak nampak, ada suara yang berkata seperti ini: darah Yesus membungkus diriku, darah Yesus mengubah kuasa kutuk menjadi berkat. Itu suara itu terngiang di telinga saya. Bagi kita yang percaya bahwa darah Yesus berkuasa, maka itu yang harus kita imani. Karena memang darah Yesus mampu mengubah hidup kita. Darah Yesus mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Jadi setiap saya menghadapi pelayanan pelepasan ataupun ketika diserang, saya sering berkata seperti ini: darah Yesus memagari hidup saya, dan darah Yesus mampu mengubah kutuk menjadi berkat. Darah Yesus mampu mengubah kutuk menjadi keberuntungan. Darah Yesus mampu mengubah kutuk menjadi sesuatu yang terbaik. Maksudnya adalah ketika darah Yesus itu membungkus kita, segala serangan-serangan apapun itu diubahkan. Seperti yang dalam Kejadian 50 ayat 20 gitu. Bahwa Allah merekarkannya untuk kebaikan. Orang merekarkan jahat, tapi Tuhan mengubahkan. Darah Yesus itu berkuasa mengubah kutuk menjadi berkat. Amin. Darah Yesus mampu mengubah setiap serangan-serangan menjadi yang baik. Kalau seandainya ada lontaran, ada tuduhan, ada isu-isu yang tidak baik, kita bisa berkata gini: darah Yesus mengubah setiap serangan yang diarahkan padaku, diubahkan menjadi yang baik, diubahkan menjadi berkat, diubahkan menjadi keberuntungan bagiku dalam nama Yesus. Dan itu kita perkatakan. Terus yang kedua, ada kata-kata yang sering saya perkatakan terus, yaitu dalam Kejadian 27 ayat 9. Ia berkata seperti ini, ya, 27 ayat 29b. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Kita tahu bahwa ayat ini diarahkan sebenarnya kepada Yakub pada waktu itu ketika Ishak memberkati Yakub pada waktu itu. Dia mengatakan seperti itu, bahwa siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Jadi ini suatu rema bagi saya. Kenapa? Karena ketika saya memperkatakan ini, siapa yang mengutuk aku, terkutuklah ia. Kalaupun ia memperkatakan kutuk, maka dia akan memakannya sendiri. Tetapi setiap orang yang memberkati aku, maka setiap orang yang memberkati aku, dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Itu membuktikan bahwa ketika kita memperkatakan ini, saya melihat seperti ada dua pintu gerbang. Pintu gerbang itu pintu gerbang berkat dan pintu gerbang kutuk. Terbangun di dalam di belakang saya gitu. Kenapa seperti itu? Jadi ketika orang memberkati saya, itu pintu berkat itu terbuka bagi mereka. Jadi sering saya berkata gini, setiap orang memberkatiku, maka diberkatilah 100 kali lipat. Maka dia merasakan berkat itu. Tetapi setiap orang mengutuk aku, maka ia merasakan 100 kali lipat daripada apa yang dia kutuk. Sehingga ketika dia merasakan membedakan itu,
ketika orang itu, wah, kalau aku memberkati Bapak Johannes ini, aku diberkati gitu. Dan dia punya pemikiran, wah, tapi kalau aku mengutuk, maka jadi suatu serangan bagi dirinya. Makanya ketika saya melihat bahwa orang-orang Israel istilahnya diberkati, karena mereka melihat ketika orang Israel saling memberkati, mereka mendapatkan berkat 100 kali lipat. Mereka senantiasa menjadi sesuatu yang diberkati gitu. Kalau seandainya ada orang yang mengutuk kita atau memberkati kita, dan mereka merasakan dampak itu memberkati kita dan 100 kali lipat, dia kan senantiasa mengejar berkat itu dengan cara memberkati kita gitu. Ya, tapi kalau dia mengutuk kita, maka dia merasakan dampak itu gitu. Jadi itu firman ini berkuasa untuk mengubahkan. Jadi seperti dua pintu yang baik pintu gerbang berkat dan pintu gerbang kutuk. Jadi ketika dia mengutuk kita, maka pintu itu akan menjadikan apa yang dia katakan. Tapi ketika dia memberkati, maka berkat itu terbuka, pintu berkat itu terbuka bagi orang itu. Dan ini terbukti ketika saya memperkatakan itu, dan saya merasakannya gitu, kekuatan firman itu. Dan yang ketiga adalah berdoa melepaskan berkat. Tiba-tiba ketika ada suatu serangan yang serangan dari pihak luar, termasuk santet seperti itu, seringkali kita membalikkan serangan itu. Tapi Tuhan ingatkan saya gitu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan bilang berkati dia gitu. Jadi ketika awalnya ketika ada serangan santet itu diarahkan kepada saya, awalnya memang saya mengembalikan itu, dan itu dilarang oleh Tuhan gitu. Tetapi ketika aku melepaskan berkat, tiba-tiba saya melihat itu berkat itu seperti hujan yang melindungi kita gitu. Jadi setiap serangan yang diarahkan itu kayak diguyur seperti hujan, membasahi sehingga tawar semuanya. Dan dia pun diberkati gitu. Ada satu perlindungan yang Tuhan berikan ketika kita memberkati orang. Tuhan, aku memberkati orang yang menyakitiku. Tuhan, aku memberkati orang yang menghinaku. Tuhan, aku memberkati orang yang mengecewakanku. Itu seperti air yang terguyur, saya melihat membasahi, sehingga serangan-serangan yang diarahkan kepada kita itu batal dengan seketika dengan air yang tercurah. Itu saya melihat seperti itu. Dan Tuhan sendiri pun memperkatakan itu, mengingatkan itu kepada saya pada waktu itu. Saya berdoa ketika ada serangan santet yang diarahkan kepada saya. Jadi ketiga ayat ini seringkali menjadi satu pedoman untuk memperisai kita. Memperisaiku selama ini gitu. Yaitu darah Yesus mengubahkan kutuk menjadi berkat. Sehingga setiap orang yang menyerangku itu diubahkan menjadi baik bagi kita. Jadi serangan itu batal. Terus kedua, siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Itu kuasa itu bekerja, firman itu bekerja, memproteksi. Sehingga seperti pintu yang terbuka. Ketika aku memperkatakan ayat ini, maka firman ini bekerja untuk mewujudkan apa yang mereka lakukan seperti itu. Kalau dia memberkati, maka pintu itu berkat itu terbuka. Tapi kalau dia mengutuk, maka kutuk itu menyerang baginya. Sehingga dia punya pilihan. Daripada saya sakitan, lebih baik memberkati. Gitu, seperti itu. Dan kata-kata untuk melepaskan berkat. Gitu. Ini juga diantara darah yang mengubah kutuk menjadi berkat. Yang ayatnya yang juga siapa yang mengutuk engkau dan terkutuk lagi dan saya memberkati engkau dan berkatilah. Ayat yang berdua melepaskan berkat ini jauh lebih kuat daripada yang kedua ini. Kenapa? Ketika kita memberkati orang lain, itu dengan begitu cepat dia bekerja dengan sendirinya. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan seperti itu, memperkatakan seperti itu. Kasihlah musuhmu dan berdoa dan mintalah berkat bagi orang yang mengecewakanmu gitu. Itu perintah Tuhan. Sehingga hal inilah yang menjadi suatu landasan bagi saya ketika kemanapun saya berada, baik dalam hal pelayanan pelepasan ataupun secara bebas pun, saya senantiasa memperkatakan ayat ini sehingga setiap serangan ataupun orang-orang yang tidak menyukai saya ataupun ingin mencoba-cobai itu diubahkan Tuhan dengan firman-Nya. Karena firman itu bekerja aktif untuk
kehidupan saya seperti itu. Jadi demikianlah sering saya di pagi hari ini, supaya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mempersiapkan suatu firman yang senantiasa menjaga kita, menyertai kita, sehingga ketika pun kita kemanapun kita berada, firman inilah yang senantiasa memproteksi. Karena firman Tuhan juga berkata dalam Yohanes 1 ayat 1 bahwa pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita memperkatakan firman, malah Allah itu sendiri yang bekerja. Firman itu bekerja untuk melindungi kita, menyertai kita. Jadi demikianlah sharing saya untuk menjadi satu kesaksian bahwa setiap kita harus mempersiapkan firman yang Tuhan letakkan bagi kita untuk menghadapi segala sesuatu. Karena kami percaya, saya juga percaya bahwa firman itu firman yang hidup, firman senantiasa bekerja ketika kita mempercayai firman itu. Jadi demikianlah sharing saya di pagi ini. Semoga bisa memberkati setiap kita, keluarga-keluarga Kristen yang mendengar di Mesbah Keluarga ini. Sebelum kita menutup, mari kita untuk mengangkat suatu pujian sekali lagi. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian, dimuliakan Kau Yesus dengan nyanyian kami. Diberkati Kau Tuhan dengan pujian, dimuliakan Kau Yesus dengan nyanyian kami. Dengan nyanyian kami. Berkatilah Engkau ya Bapa lewat pujian penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah di pagi ini Engkau mau berkenan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih atas sharing firman yang Engkau letakkan bagi kami bersama dengan hamba-hambamu yang berada di rumah. Dan biarlah semuanya ini menjadi suatu kesaksian bagi hamba-Mu Tuhan, dan bagi setiap mereka yang mendengar atas setiap pernyataan hamba-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami senantiasa mempersiapkan diri di dalam memperkatakan firman, menghafal firman, sehingga menjadi satu senjata bagi kami untuk menjadi perisai Tuhan, perisai bagi setiap kami Tuhan. Karena kami percaya bahwa memang Engkau yang memberikan perlindungan, tetapi Engkau menghendaki kami untuk bertumbuh menjadi anak-anak, bertumbuh menjadi umat-Mu Tuhan, menjadi umat yang militer, menjadi umat yang dewasa. Terima kasih Bapa. Kalaupun Engkau menghendaki kami untuk bertumbuh, biarlah kesaksian hamba-Mu lewat Mesbah Keluarga ini Tuhan menjadi suatu pedoman, menjadi suatu ingat-ingatan bagi hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya, sehingga kami juga bisa bersama-sama saling bertumbuh. Kami tahu bahwa setiap kami berbeda-beda atas setiap panggilan, tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu iya dan amin, dan firman itu kuat dan hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan bila di pagi hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami percaya bahwa Engkau memberkati dan melindungi setiap kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan berikan kami kasih karunia. Engkau mengadakan kepada kami wajah-Mu kepada kami dan berikan kami damai sejahtera. Kami percaya kami diberkati keluar masuk kami. Kami percaya Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami percaya kami akan senantiasa naik dan tidak pernah turun. Sebab firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami. Bapa, terima kasih di pagi ini. Biarlah berkat-Mu Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami dan permai untuk yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Bapa, kami terima berkat-Mu di pagi ini. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Demikianlah Mesbah Keluarga di pagi ini dari keluarga PDP Johanes Sidabutar. Selamat
Pagi, pagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.